Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alamanda Gusmaning Anjora dengan NIM 230202060. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan model pembelajaran Discovery Learning pada pembelajaran teks deskripsi. Yuk kita simak. Membaca merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keefektivitasan yang melibatkan proses pengambilan informasi melalui teknik tertentu. Namun, membaca telah menjadi suatu kendala dalam proses pembelajaran, sehingga guru perlu untuk merubah model pembelajaran dengan yang baru. Nah, model pembelajaran Discovery Learning dianggap sebagai model pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa, sehingga video ini akan membahas bagaimana keterampilan membaca pada siswa dapat meningkat. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memberikan gambaran penjelasan mengenai suatu ciri objek yang disebutkan, sehingga pembaca dapat membayangkan, merasakan, dan seakan-akan mengalami sendiri tentang apa yang sedang dideskripsikan pada teks tersebut. Tujuan pembelajaran ini adalah membantu peserta didik untuk memahami, menyerap, dan menginterpretasikan informasi secara efektif dengan membaca. Selanjutnya yaitu Discovery Learning. Apa sih Discovery Learning itu? Menurut Hanafiyah, Discovery Learning merupakan serangkaian proses pembelajaran yang terstruktur dan menyertakan keseluruhan dari kemampuan peserta didik secara maksimal untuk menemukan, memperoleh, mengusut, mengkritisi, mengasah logika, serta menarik kesimpulan dari ilmu yang telah diperoleh. Ahli lain juga mengatakan bahwa Discovery Learning merupakan suatu proses pembelajaran yang memotivasi siswa untuk mencapai kesimpulan berlandaskan aktivitas dan pengamatan yang telah dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Hammer pada tahun 1997. Sintaks Discovery Learning. Sintaks Discovery Learning merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data dan informasi. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian data. Yang keenam, generalization atau penarikan kesimpulan. Adanya sintaks pembelajaran Discovery Learning akan mempermudah jalannya belajar mengajar di dalam kelas. Maka, sintaks pembelajaran tadi akan dijabarkan menjadi pendahuluan, kegiatan inti, beserta dengan penutup pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa model Discovery Learning memiliki banyak tahapan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan model pembelajaran ini berfokus pada pengalaman yang dialami langsung oleh peserta didik dan lebih mengutamakan proses pembelajaran daripada hasil akhirnya. Pada tahap pendahuluan, guru akan memulai pembelajaran dengan memberikan rangsangan berupa pertanyaan, dialog, mengenalkan topik, atau bacaan singkat yang akan dipelajari untuk menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya, guru akan membimbing untuk merumuskan permasalahan maupun pertanyaan yang belum terjawab, serta memberi panduan untuk menentukan tujuan membaca, sehingga dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk terus mengeksplorasi dan mencari penyelesaian masalah tersebut. Guru dapat bertanya dan memberi bacaan berupa buku atau teks, serta kegiatan lain yang relevan untuk memfasilitasi proses discovery. Guru dapat bertanya dan memberi bacaan berupa buku atau teks, serta kegiatan lain yang relevan untuk memfasilitasi proses discovery. Guru dapat pada tahap kegiatan inti, peserta didik akan diarahkan untuk mengidentifikasi masalah dari rangsangan yang telah diberikan pada tahapan pendahuluan. Model pembelajaran Discovery Learning diawali dengan peserta didik memiliki kesempatan untuk mencari dan mengidentifikasi masalah pada teks bacaan. Selanjutnya, data dan informasi yang telah ditemukan akan dikumpulkan melalui beberapa metode seperti membaca dan mencatat poin utama. Model Discovery Learning memiliki banyak tahap. Pada tahap pengolahan data, peserta didik akan menganalisis dan mengorganisasikan informasi untuk dikumpulkan menjadi satu, sehingga dapat mempermudah dalam memahami data secara mendalam serta menemukan pola atau hubungan yang ada. Selanjutnya, melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran terkait temuan yang didapatkan dengan membandingkan dengan hasil pengolahan data dengan tujuan membaca.
Hal ini dapat dilakukan dengan mempresentasikan hasil analisis kepada guru maupun teman sebaya. Pada tahap terakhir, membuat ringkasan. Pada tahap membuat ringkasan, peserta didik akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan. Proses ini tidak hanya mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran dan pengembangan kemampuan membaca, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Pada tahap terakhir, yaitu penutupan pembelajaran, guru akan mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, dan guru akan memberikan materi penguat agar tidak terjadi persimpangan pada pemahaman peserta didik. Selain itu, guru dan peserta didik sebaiknya juga melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui, sekaligus membuat cara mengatasi kesulitan yang dihadapi pada praktek model pembelajaran Discovery Learning. Pada tahap terakhir, yaitu penutupan pembelajaran, guru akan mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, dan guru akan memberikan materi penguat agar tidak terjadi persimpangan pada pemahaman peserta didik. Selain itu, guru dan peserta didik sebaiknya juga melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui, sekaligus membuat cara mengatasi kesulitan yang dihadapi pada praktek model pembelajaran Discovery Learning. Terdapat rincian rubrik penilaian untuk mendapatkan hasil belajar dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun struktur teks dengan tepat. Kedua, menyusun struktur teks deskripsi tetapi kurang tepat. Ketiga, menjelaskan setiap bagian teks sesuai struktur dengan tepat. Keempat, menjelaskan setiap bagian teks sesuai struktur tetapi kurang tepat. Kelima, menjelaskan unsur kebahasaan dengan tepat. Keenam, menjelaskan unsur kebahasaan tetapi kurang tepat. Dan yang terakhir, ketentuan peserta didik dapat menjelaskan unsur kebahasaan tetapi tidak tepat. Penutup, meningkatnya kemandirian belajar dengan bertanggung jawab atas proses belajar, berkembangnya kemampuan berpikir dengan menganalisis informasi, dan memberikan pertanyaan terkait materi pembelajarannya menjadi salah satu tujuan penerapan proses belajar menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selain itu, dengan menerapkan model pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Berakhir sudah video yang membahas mengenai penggunaan model pembelajaran Discovery Learning pada pembelajaran teks deskripsi. Harapannya, video ini dapat membantu dalam pembelajaran keterampilan membaca, terutama pada teks deskripsi menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.